pikir Rasman ini takut? No! Pengadilanmu yang masuk penjara, Soekarno masuk penjara, kami hukum, saya lebih gila dari Arvin Lim, dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Karena saya udah panik lihat klien saya itu udah dicekek dianiaya oleh jaksa dan orang yang pakai batik, dua orang itu. Orang nggak jelas mungkin. Kalau memang dia pamdal, mana surat pamdalnya? Adakah SOP pamdal Mahkamah Agung untuk menganiaya klien saya? Kenapa menganiaya klien saya tidak izin kepada kami yang saat itu ada di depan mereka? Apapun tindakan kalian harusnya izin kepada kami sebagai kuasa hukum. Jangan semena-mena terhadap klien saya. Ya. Jadi saya rasa tindakan klien kami Bang Rasman itu hal yang wajar di setiap peradilan, di setiap persidangan. Jangan kaku sekali. Hotman ini ketahuan jarang sidang, seringnya piknik. Makanya dia ini kaget melihat orang seperti itu. Jadi persidangan itu biasa kalau misalnya ada penuntut dengan yang dituntut itu diskusi setelah sidang itu biasa. Dan ini juga ini wanti-wanti saya kepada penganiaya klien saya yang pakai batik ini, entah ini orang dari mana ya, mengaku karena Mahkamah Agung mencederai persidangan ya, memprovokasi ya. Kalau klien kami tidak ada tindakan, jangan euforia. Kalian justru yang menganiaya klien kami ya, mengeroyok yang dimana dan pasal 170 KUHP. Tentang ketua hakim macam saya takut apa sih sama dia? Ini pencemaran nama baik. Ini pencemaran nama baik, bukan korupsi, bukan pencemaran. Bukan perkosa, bukan narkoba. Ini Indonesia sudah mau beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di podcast channel YouTube Bandit Kota News pada siang hari ini jam 4:36 sudah menjelang sore hari. Sahabat sekalian, semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitas kita sehari-hari, baik di sore hari ini sampai dengan esoknya kembali, selalu semangat pagi. Baik, kita dalam waktu ini akan membahas tentang ribut-ribut di persidangan terdakwa Rasman Arief Nasution. Apakah ribut-ributnya itu sama dengan yang terjadi ribut-ribut dan walkoutnya Bang Otto Hasibuan di persidangan Jessica Wongso? Akan kita bahas. Nah, kemudian akibat dari sidang yang terjadi kemarin itu, dalam persidangannya terdakwa Rasman Arief Nasution dengan saat itu ada saksi yang hadir, Bang Hotman Paris Hutapea,
tiba-tiba rusuh. Dan akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan maklumat memerintahkan agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara membuat laporan polisi terhadap Rasman dan kawan-kawan. Nah, sahabat sekalian, keributan antara Rasman Nasution dan Hotman Paris kembali memanas. Dimulai ribut-ribut di media sosial, akhirnya berakhir di meja pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, seperti yang kita ketahui, Rasman Arif Nasution dijadikan sebagai terdakwa atas laporan yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea, yang keduanya sama-sama berprofesi sebagai seorang advokat atau lawyer, atau juga dulunya disebut dengan pengacara. Nah, peristiwa keributan yang terjadi bersaut-sautan di media sosial berakhir di ruang sidang, di mana kabar terakhir terjadi keributan hingga menuai kecaman dari berbagai pihak, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, akan mengulas dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai narasumber yang ada di media cetak, media elektronik, maupun berbagai media sosial yang berseliweran di jagat maya Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, melihat, menyaksikan dan menonton kericuhan yang terjadi di persidangan terdakwa Rasman Arif Nasution, dan saat itu sedang dihadiri saksi pelapor atau saksi korban, Bung Hotman Paris Hutapea. Di dalam berbagai media informasi yang kita lihat, karena memang saat itu kita maupun para penonton ada yang hadir di sana, ada yang tidak hadir di saat persidangan, namun kita banyak melihat cuplikan-cuplikan di mana pada saat itu Rasman Arif Nasution melakukan protes kepada majelis hakim yang menetapkan persidangan tertutup untuk umum karena adanya kesaksian yang menyangkut asusila, menyangkut pelecehan seksual yang dialami atau dikategorikan oleh Iklima Hakim. Nah, setelah protes yang dilakukan, akhirnya majelis hakim yang diteriak-teriaki kasar oleh Rasman Arif Nasution menskors persidangan. Nah, selesai terjadi skorsing dan menutup persidangan, terlihat tiba-tiba Rasman Arif Nasution mendekati saksi korban Hotman Paris Hutapea, terlihat akan memegang dengan tangan kiri bahu kanannya Hotman Paris Hutapea dan
Hotman Paris Hutapea menyatakan juga dia menangkis dengan tangan kanan dengan jurus cincin berlian. itu luar biasa. Ungkapan-ungkapan di media tadi itu terlihat perlakuan dari Rasman Arif Nasution maupun perlakuan bela diri menurut Hotman Paris Hutapea. Nah, Hotman Paris Hutapea menyatakan pada saat dia didatangi dan dipegang bahunya, Rasman sama sekali tidak pernah omong apa-apa. Sementara Rasman menyatakan dia ada ngomong sesuatu terhadap Hotman. Ya intinya hati-hati ke Hotman, kita buka-bukaan di pengadilan. Itu menurut Rasman. Tetapi menurut Hotman Paris itu tidak ada dilontarkan. Nah, akibat dari upaya memegang bahu tadi, ada 2 orang berpakaian batik yang diduga merupakan petugas dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bermaksud untuk melerai agar tidak terjadi suatu peristiwa atau tindak pidana atau istilahnya pukul-pukulan di ruang sidang. Ya, niat itu baik. Namun dari sisi Rasman dinyatakan tidak baik. Sehingga muncullah keributan, jaksa maju ke depan karena memang kewajiban seorang jaksa bertugas melindungi saksi korban yang dia bawa dan dia hadirkan di persidangan. Nah, saat para jaksa maju pula ini para tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution. Nah, tambah parahnya, tiba-tiba ada salah satu dari penasehat hukum Rasman Arif Nasution bernama Firdaus Owibo naik ke atas meja. Itu menjadi kehebohan besar di dunia advokat dan mendapatkan hujatan serta caci maki terhadap diri Rasman maupun Firdaus Owibo di berbagai media sosial maupun media lainnya. Baik Hotman maupun Rasman beserta tim penasihat hukumnya, yakni juga termasuk di situ Firdaus Owibo, melakukan balas-membalas bela diri di media sosial. Firdaus menyatakan dia seorang pemain bela diri, sehingga refleks naik ke atas meja. Namun kalimat dia sebagai seorang pemain bela diri ini menjadi isu atau keributan baru lagi di media sosial. Ya, saya juga sebagai atlet Kempo akan bertanya-tanya, apakah benar tingkah laku ketika seorang yang memiliki keahlian bela diri melakukan tindakan itu? Artinya, pengendalian diri salah satu dari kewajiban seorang ahli bela diri itu tidak dia pegang. Yang lucu lagi, di berbagai media sosial khususnya Instagram dan TikTok muncul pertanyaan dari beberapa atlet dan beberapa teman-teman saya juga, saya tanya juga, baik dari atlet taekwondo, anak-anak saya juga di taekwondo, bahkan sudah ada yang dan 1 mau menuju dan 2, ada juga teman-teman yang di Muay Thai,
ada yang di Kempo juga, ada yang di pencaksilat. Ada nggak jurus naik meja? Wah, akhirnya itu jadi framing, jadi suatu isu baru lagi di media sosial yang para ahli bela diri menyayangkan kalimat dia melakukan karena dia adalah seorang pemain bela diri. Karena tidak pernah ada jurus naik meja. Bahkan diplesetkan juga tidak ada jurus burung naik meja. Itu kan ya jadi kacau lagi kita. Alasan-alasan yang tidak masuk di akal tadi artinya tidak bisa menahan diri seemosi apapun. Kalau Firdaus nyatakan, ya bagaimana kalau klien saya dipukuli? Ya lakukan laporan. Kalau terjadi tindak pidana pemukulan, pengeroyokan, semakin naik nama Rasman. Tetapi ketika seorang yang memiliki keahlian bela diri tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, berarti bukan pemain bela diri. Kenapa saya bilang berani bukan pemain bela diri? Karena hakikatnya seorang ahli bela diri, seorang pemain bela diri selalu salah satu unsur kekuatan di dalam dirinya adalah menahan emosi, adalah mampu melakukan pengendalian diri. Jadi alasan itu jadi alasan yang mengecewakan para pemain bela diri maupun para ahli bela diri yang ada di Republik Indonesia ini. Oke, itu terkait alasan bela diri yang sulit diterima oleh para pemain maupun ahli bela diri se-Indonesia. Bisa dicek di berbagai media sosial tentang jurus naik meja. Oke, kita lanjutkan juga dengan berbagai persoalan setelah rusuh di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini akhirnya berbuntut panjang. Advokat Firdaus Oiwobo dipecat oleh organisasi Komite Advokat Indonesia karena dalam rapat plenonya dinyatakan melanggar kode etik. Tetapi Firdaus menyatakan seharusnya ada sidang kode etik di Dewan Kehormatan, baru saya bisa dipecat. Itu menjadi problema menurut Firdaus. Namun Firdaus juga menyatakan dia sudah menjadi ketua di salah satu asosiasi pengacara lain, asosiasi advokat lain, yaitu FERADI, Federasi Advokat Indonesia. Ya, begitulah kalau kita multibar association. Saya tidak mengomentari tentang asosiasi-asosiasi advokat yang ada, karena di belakang saya ini jelas tertulis saya sebagai anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Jadi terungkap juga ucapan dari Bung Hotman Paris Hutapea ketika seseorang pengacara atau advokat dipecat oleh asosiasinya dan terancam dicabut berita acara sumpahnya, ini akan merusak, membalik, dan membuat terbalik periuk nasinya. Narasi itu
narasi yang masuk di akal. Kecuali memang mau menjadi pengusaha karena tidak bisa berprofesi sebagai advokat lagi. Nah, dalam peristiwa ini Rasman menyatakan sebelumnya dia mengajukan keberatan dan minta hakim tidak menggelar sidang secara terbuka. Namun permintaan itu secara telak dan tegas ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyidangkan kasus ini dengan alasan ada keterangan saksi yang masuk dalam kategori sidang tertutup, yakni adanya keterangan tentang asusila. Tegas, dan itu benar. Nah, Rasman bersikeras, dia ingin belak-belakan dan buka-bukaan supaya viral apa yang diterangkan olehnya. Karena ramai ditonton oleh para awak media maupun pemain selebriti dunia maya, TikTokers atau Instagram influencer yang hadir meliput pada saat itu, maupun yang dipersiapkan oleh Rasman Arief Nasution tentunya, dan tim yang disiapkan oleh Hotman Paris tentunya. Tetapi kekecewaan Rasman berakhir dengan kericuhan. Baik antara Firdaus maupun Rasman mengakui bahwa ada perbuatan yang spontan meloncat ke meja itu untuk membantu Rasman, ucap Rasman, kalau terjadi apa-apa pada diri saya. Nah, Firdaus juga menyatakan yang sama, karena dia berniat untuk membela kliennya. Tetapi dengan jurus naik meja, itu yang membuat hebohnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hebohnya jagat maya, dan hebohnya asosiasi advokat yang memberikan komentar-komentar pedas. Dan akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil sikap tegas. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengecam kericuhan yang terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Nasution dengan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 yang lalu. Mahkamah Agung mengatakan, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuhan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Yanto, mantan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pak Yanto menyatakan tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau dikenal dengan contempt of court. Pak Yanto dalam siaran persnya itu menegaskan Mahkamah Agung tidak menoleransi siapapun pelakunya, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku baik pidana maupun etik.
Oleh karenanya, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera secepatnya melaporkan para pelaku ke pihak kepolisian dan melaporkan pelanggaran kode etik ke asosiasi masing-masing pelaku kegaduhan di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, sebagai informasi, itu persidangan itu terjadi dari dimulainya laporan Hotman Paris terhadap Rasman Nasution di Bareskrim dengan laporan polisi nomor LPB garis miring 0212 garis miring 5 garis miring 2022 garis miring SPKT Bareskrim Polri tanggal 10 Mei 2022. Nah, Rasman Arif Nasution menyatakan kekesalan dan kecurigaannya terhadap para penyidik maupun jaksa yang menentukan P21-nya karena terlalu lamanya pemeriksaan yang memakan waktu hampir lebih dari 18 bulan. Kecurigaan itu muncul. Aduh, namun kalau saya pribadi biasa kok. Itu hal yang biasa terjadi di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Saya juga mengalami, klien saya dilaporkan tahun 2020. Pemeriksaan baru berjalan kemarin dipanggil. Itu pun masih proses klarifikasi penyelidikan. Berarti mandek dari mulai tahun 2021 sampai dengan 2024, 3 tahun mandek perkara itu. Kami juga baru tahu ketika dipanggil. Artinya apakah dapat diduga kami melakukan permainan untuk memperlama? Tidak. Karena kami baru dapat panggilan di tahun 2024. Klien saya baru dapat panggilannya. Nah, di dalam aturan, peraturan Kapolri maupun peraturan Kabareskrim tentang proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, apabila terjadi target dari pemeriksaan itu dianggap lama, maka penyelidik wajib mengajukan surat ke atasannya, ke pengawas penyelidikan maupun penyidikan, dan menyampaikan berkas ini merupakan berkas yang sulit, kategori yang sulit, sehingga diperlukan berbagai penyelidikan, berbagai keterangan dari para korban, dari para saksi maupun ahli yang dimintai keterangan agar melengkapi pasal 184 KUHP. Terpenuhnya 2 alat bukti dan ahli, barulah bisa diproses untuk naik dari lidik ke sidik, kemudian dari sidik menjadi P21. Nah, sebelum mencapai P21, Rasman menyatakan dia sempat ketemu dengan oknum jaksa. Oknum jaksa tadi menyatakan menurut Rasman ini tidak bakal naik. Kemudian tiba-tiba naik. Dituduh oleh Rasman ada permainan dan kong kali kong, dia mau buka. Ya buka, saya bilang. Kalau saya bilang sih buka, Rasman, jangan nggak kau buka. Kalau memang kau memiliki bukti bahwasanya Rasman memiliki bukti kuat, oknum jaksa tadi diduga bermain. Kalau tidak terbukti, ya oknum jaksa bisa menuntut balik. Kalau Rasman merasa kecewa, Rasman bisa mengadu atas tindakan oknum jaksa tadi kepada Kejaksaan Agung, bidang pengawasan tentunya.
atau ke Komisi Kejaksaan. Kalau berkeberatan tentang penyelidikan, ya adukan ke Propam, Irwasum, maupun pihak dari Komisi Kepolisian Republik Indonesia. Langkah-langkah itu menurut saya yang harusnya dilakukan oleh Rasman, sehingga cantik mainnya. Ketika proses prosedur itu sudah dilakukan, tidak ditanggapi, ya lakukan. Kalau memang no viral no justice. Saya juga pernah kok melakukan itu, tetapi saya ikutin tahapan demi tahapannya. Ketika memang sudah tidak tanggapi lagi, ya kita apa boleh buat. Nyatakan klien saya berkeberatan, dan apabila klien saya melakukan no viral no justice, saya tidak bertanggung jawab. Dan itu kejadian di dalam peristiwa heboh oknum aparat penegak hukum merekam video porno dirinya dengan selingkuhannya dan dilaporkan oleh istrinya. Itu dia. Nah, kita kembali ke laptop. Itu ujaran dari komedian. Kembali ke laptop. Akhirnya Pengadilan Jakarta Utara merespon cepat perintah dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketua Pengadilan Jakarta Utara, Bapak Ibrahim Palino, turun langsung melaporkan pengacara Rasman Nasution dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri sebagai buntut kericuhan di ruang sidang. Disampaikan oleh Humas Pengadilan Tinggi Efran Basuning kepada wartawan Selasa 11 Februari 2025 lalu membenarkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ibrahim dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan ke Bareskrim peristiwa yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Rasman Nasution dan kawan-kawan, dan kehadiran Ketua Pengadilan maupun Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, yakni Bapak Heri Suwantoro, untuk melaporkan kejadian itu. Nah, kita cek apa sih yang dilaporkan oleh Pengadilan Jakarta Utara ke Bareskrim. Yang ada di berbagai media itu disebutkan melanggar pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 207 KUHP tentang penghinaan badan hukum, dan pasal 217 KUHP tentang membuat gaduh di ruang sidang. Sehingga lembaga memutuskan untuk melaporkan tindakan yang terjadi pada Kamis 6 Februari. Ini adalah sikap yang kami ambil atas nama lembaga, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Mariono, saat di Bareskrim, dan ini diwawancari oleh Koran Tempo. Baik, sahabat sekalian, pemirsa sekalian, kalau kata Ustadz, oh pemirsa, itu kalau kata Ustadz. Saya nggak mau sebut, nanti dikatakan sebagai promosi pula. Oke. Apa sih kronologis perselisihan antara Hotman dan Paris? Hotman Paris dan Rasman Arief Nasution. Kericuhan yang terjadi di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin itu buntut dari laporan yang dilayangkan Hotman pada Rasman, di mana Hotman saat itu, informasi yang dapat saya peroleh dari berbagai media massa maupun elektronik serta sosial, sebelumnya Hotman Paris Hutapea dilaporkan oleh mantan asisten pribadinya Iklimah Hakim, seorang artis
terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di tahun 2022 lalu. Dan laporan tersebut Iklima diketahui menunjuk Rasman sebagai pengacaranya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Hotman Paris Hutapea melaporkan balik Iklima dan Rasman terkait dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim. Iklima sempat membantah dirinya tak pernah menuding Hotman pernah melakukan pelecehan seksual kepada dirinya. Itu menurut Iklima. Sementara Rasman ternyata mengungkap di berbagai media sosial, publikasi, sehingga banyak orang bisa melihat, dan atas perbuatan mentransmisikan informasi tadi maupun keterangan visual dan segalanya, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh publik. Tercemarlah nama baik saya. Itu menurut Hotman Paris Hutapea. Nah, dalam perjalanannya Iklima Hakim mengakui pernah terjadi mediasi di Bareskrim Mabes Polri. Kemudian Iklima ini juga hadir dan didampingi oleh Abdul Faris selaku kuasa hukumnya. Apa kejadian mediasi itu? Menurut keterangan persnya Iklima Hakim, mediasi tersebut gagal total karena yang terjadi adalah rusuh. Hampir terjadi pukul-pukulan antara Rasman dan Hotman. Waduh. Nah, sehingga niat baik mediasi tadi tidak dapat terlaksana. Kita melihat dari keterangan dari Iklima Hakim tadi, terjadi sempat hampir pukul-pukulan. Apakah ini yang menyebabkan Hotman Paris Hutapea bereaksi, mengantisipasi, melakukan gerakan tangan kanan berlian atas upaya memegang pundak bahunya yang dilakukan oleh Rasman? Itu coba kita kait-kaitkan. Ya, kalau apapun itu memang wajiblah diantisipasi. Banyak hadir Kepolisian Republik Indonesia. Yang hadir juga langsung Bapak Kapolres Jakarta Selatan dengan arif bijaksana melerai. Namun tetap terjadi keributan dan tetap terjadi ha-he-ho sampai naik meja dengan jurus bela diri, naik meja persidangan. Itu dia. Nah, sahabat-sahabat sekalian maupun pemirsa, apakah di dalam hukum ada istilah perbuatan yang terjadi di ruang persidangan tadi dengan istilah apa? Yang disebut kejadian di ruang persidangan yang berakibat rusuh, yakni yang disebut dengan contempt of court. Sekali lagi, contempt of court. Contempt of court ini adalah suatu perbuatan, tindakan, atau suatu peristiwa yang merendahkan martabat dan kehormatan badan peradilan. Tindakan ini dapat berupa sikap, berupa ucapan atau kata-kata atau perbuatan yang melanggar kewibawaan peradilan. Nah, contoh tindakan of court, contempt of court tadi antara lain mengabaikan atau tidak mematuhi perintah pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memerintahkan sidang tertutup. Itu dilawan dan tidak dipatuhi.
kemudian mengambil foto atau berteriak di dalam pengadilan terjadi, baik sebelum ditutup persidangan maupun setelah ditutupnya persidangan oleh majelis hakim. Kemudian ketika menolak menjawab pertanyaan pengadilan saat dipanggil sebagai saksi, itu tidak terjadi. Kemudian ada lagi, ketika mengomentari kasus pengadilan secara publik, misalnya di media sosial atau berita online yang dilakukan oleh seseorang, mengomentari persidangan orang lain atau mengomentari persidangan yang dia lakukan. Nah, akibat dari contempt of court tadi mencegah seseorang untuk mendapatkan peradilan yang adil. Mencegah seorang Hotman Paris Hutapea mendapatkan keadilan dalam peradilan, sehingga mempengaruhi sidang dan merugikan aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum. Nah, contempt of court ini dapat dilakukan oleh siapa? Contempt of court ini dapat dilakukan oleh 3 pihak. Pertama, terdakwa. Kedua, jaksa penuntut umum. Ketiga adalah para penasehat hukum. Apakah saksi dapat dijadikan dalam kategori contempt of court? Saya tidak. Saya kira belum pernah ada kejadian saksi yang tidak mau menerangkan apa yang wajib dia terangkan, karena dia bisa diancam dengan hukuman memberi kesaksian palsu. Begitu. Jadi saya coba lebih menegaskan kembali. Saya kutip dari hukum online nih. Dikutip dari buku naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002, istilah contempt of court pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 butir keempat yang berbunyi, selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan berbadan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court. Apa itu? Penghinaan pengadilan. Buku tersebut menjelaskan penghinaan terhadap lembaga peradilan atau contempt of court adalah perbuatan tingkah laku, sikap, dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan, yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman. Nah, selanjutnya, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan. Bahasa Belandanya misbehaving in court atau bahasa asingnya. Kemudian tidak mentaati perintah-perintah pengadilan, disobeying court orders, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan, scandalizing the court, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan, obstructing of justice. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi sub judice rule. Nah, berdasarkan keterangan yang ada kemarin, ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pasal 335, kemudian pasal 207, kemudian 217 KUA Pidana. Pasal 335, pasal karet.
pasal perbuatan tidak menyenangkan yang sudah dikurangi kekuatannya oleh putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga ketika akan diterapkan pasal tersebut harus memiliki syarat-syarat antara lain pasal-pasal yang terkait, kemudian bukti-bukti tentang kejadian, perbuatan, peristiwa yang nyata yang dapat dibuktikan dan kerugian yang nyata dialami. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pasal 207 KUHP. Itu disebutkan barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum atau badan umum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kemudian pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyebutkan barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintah atau atas nama penguasa yang berwenang diancam dengan penjara paling lama 3 minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800. Nah, apakah dapat dikenakan Undang-Undang ITE terhadap kejadian tersebut? Menurut pandangan hukum saya, bisa. Apabila dapat dibuktikan bahwasanya terlapor Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan, Firdaus Owibo dan kawan-kawan melakukan tindakan publikasi yang mempergunakan internet dan media sosial, media cetak yang ada, yang menghina Badan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berikut hakim-hakimnya. Itu akan kita lihat dan kita buktikan dari berbagai cuplikan. Dan saya yakin kemungkinan akan mengarah kepada Undang-Undang ITE, yakni perbuatan-perbuatan yang tadi saya sampaikan sebagai dimaksud dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE akan dilakukan oleh penyidik Polri pada saat kapan? Pada saat gelar perkara dilakukan ketika akan naik lidik menjadi sidik. Biasanya dalam praktek ketika ada bukti dan persinggungan yang terkait tentang pasal-pasal yang diterapkan sebelumnya, maka akan ditambah dengan pasal tambahan, yakni Undang-Undang ITE. Itu menurut pandangan hukum saya. Nah, apa yang menjadi akibat dari contempt of court tadi? Memang hukuman pidana penjaranya tadi ringan, tetapi berakibat fatal. Dicabutnya kartu anggota organisasi advokat yang dilakukan oleh KAI, Komite Advokat Indonesia. Kemudian saya dengar juga akan dilakukan oleh Komite Advokat Pengacara Indonesia, di mana juga muncul keberatan-keberatan yang dilakukan di berbagai media sosial untuk mencabut berita acara sumpah. Ingat, berita acara sumpah dari Rasman Nasution dan Firdaus Owibo yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Ambon maupun yang diterbitkan di Pengadilan Tinggi Banten. Wacana ini sudah mulai berkembang luas. Apakah Mahkamah Agung akan melakukan tindakan, melakukan pencabutan terhadap berita acara sumpah seorang advokat yang bernama Rasman Arif Nasution dan Firdaus Owibo? Itu kewenangan dari
Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang melakukan sumpahnya. Nah, kalau itu terjadi, luar biasa. Efek ini bisa menjadi efek jera bagi para advokat untuk tidak bertindak melampaui dari hak dan kewajibannya sebagai seorang advokat yang wajib mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan emosinya, mampu mencerdaskan dirinya untuk melakukan protes-protes terhadap upaya-upaya persidangan maupun upaya-upaya proses penyelidikan dan penyidikan secara bermartabat, sehingga nama baik seorang advokat, nama baik advokat seluruh Indonesia selalu terjaga. Nah, tadi saya sebutkan upaya-upaya untuk mencabut berita acara sumpah Rasman ini bisa dilihat dari media sosial TikTok yang bernama Bloody Tweet, di mana disebutkan Evi Susanti selaku advokat di Himpunan Advokat Pengacara Indonesia mengungkapkan bahwa Rasman Arief Nasution melakukan pemalsuan domisili saat dilantik dan menerima berita acara sumpah advokat di tahun 2018. Rasman Nasution diduga tidak pernah tinggal di Ambon, ujarnya. Ia telah melakukan cek ke RT setempat dan dijawab oleh RT kalau tidak ada orang bernama Rasman Nasution yang pernah tinggal di wilayah tempat kekuasaannya selaku ketua RT. Luar biasa. Ini bisa tindak pidana baru lagi nih kalau ini terjadi, tindak pidana pemalsuan. Suratnya asli tapi isinya tidak benar, itu kategori pemalsuan. Kemudian Ketua Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Kota Ambon, Antoni Haponi, juga terkejut mendengar kabar itu, dan dia juga menduga ada ijazah palsu yang terjadi. Begitu. Oke? Nah, berkaca dari kejadian tersebut, maka marilah kita advokat se-Indonesia berhati-hati, mampu menahan diri, dan secara profesional menangani seluruh perkara. Satu hal yang patut kita puji, ketika seorang penasehat hukum berkeberatan atas tingkah laku kejadian peristiwa di ruang sidang, maka kita patut mencontoh apa yang dilakukan oleh Bapak Senior Abang Anda, Otto Hasibuan, ketika dia bersidang di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam persidangan peninjauan kembali Jessica Wongso. Dia melakukan langkah wall out setelah berteriak dan mencegah saksi ahli yang menurutnya sudah pernah diterangkan di sidang pengadilan pertama. Jadi karena berkeberatan, beliau ngegas, kencang, ribut di persidangan, tapi dengan menjaga martabat advokat seluruh Indonesia, dia menyatakan wall out. Salut untuk Bang Otto. Dan itu merupakan contoh kredibilitas seorang advokat yang mengedepankan kode etik advokatnya. Terima kasih sahabat sekalian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.